warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Sufiana Nur selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah, dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara presentasi online pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai pembiayaan investasi. Yang pertama mengenai penilaian laporan keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran di mana pencapaian suatu keberhasilan perusahaan yang diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dapat dijelaskan juga bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Kinerja keuangan perusahaan sangat berkaitan dengan pengukuran dan penilaian kinerjanya. Tujuan dari kinerja keuangan adalah untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, probabilitas, dan stabilitas. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan teknik analisisnya, keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa. Antara lain, yang pertama yaitu analisis per pos atau komponen. Dalam menganalisis masing-masing pos yang terdapat di dalam neraca maupun laba atau rugi, yang biasanya membandingkan masing-masing pos dari periode ke periode lainnya. Yang kedua yaitu analisis presentasi per komponen. Dalam teknik ini, laporan keuangan disajikan sebagai persentase dari setiap item neraca terhadap total aset. Dan persentase item laporan laba rugi dihitung berdasarkan total penjualan bersih perusahaan. Yang ketiga yaitu ada analisis perbandingan. Melalui analisis akan dapat diketahui perubahan mana yang telah terjadi, perubahan mana yang berjalan dengan baik, dan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut lagi. Dalam mempelajari perubahan perlu memperhatikan perubahan pada posisi-posisi keuangan yang ada di perusahaan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan nomor 4 yaitu analisis rasio. Rasionya adalah perbandingan. Rasio ini menggambarkan hubungan atau keseimbangan antara suatu item atau sekelompok item lain yang tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi. Adapun macam-macam rasio ada 4. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio rentabilitas. Dengan adanya analisis rasio akan dapat diketahui laporan keuangan perusahaan. Bahkan beberapa tahun dapat dilihat perkembangan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya yaitu poin B tentang penilaian investasi. Penilaian investasi sendiri merupakan proses di mana evaluasi atau proses pertimbangan untuk menguji kelayakan sebuah investasi tersebut. Penilaian ini mencakup beberapa hal, mulai dari faktor modal, resiko, keuntungan, sampai dengan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam penilaian investasi tersebut ada beberapa metode. Yang pertama yaitu ada ARR atau Accounting Rate of Return, di mana ARR tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada Accounting Rate of Return berdasarkan investasi, dan yang kedua yaitu ada Accounting Rate of Return berdasarkan rata-rata investasi. Baik, untuk rumus yang pertama yaitu Accounting Rate of Return berdasarkan investasi, yaitu laba bersih dibagi dengan investasi. Yang kedua, Accounting Rate of Return berdasarkan rata-rata investasi tersebut. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi investasi dikali dengan 2. Dalam menggunakan metode tersebut tentunya memiliki sebuah keuntungan. Lalu apa keuntungan tersebut? Keuntungan menggunakan metode ini adalah mudah dipahami. Dalam perhitungannya sederhana, selain itu juga mengakui faktor profitabilitas.
Adapun dalam metode tersebut juga memiliki sebuah kekurangan. Kekurangannya yaitu tidak mengakui nilai waktu, uang, dan menggunakan data akuntansi. Lalu yang kedua ada PP atau yang disingkat yaitu payback period. Apa itu PP? Yaitu cara yang digunakan untuk mengukur beberapa lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan jumlah investasi awal. Kurun waktu itu dihitung dengan cara membagi investasi awal oleh kas masuk melalui peningkatan pemasukan atau penghematan biaya. Payback period sendiri mempunyai rumus, yaitu jumlah investasi dibagi dengan prokes tahunan dikali dengan tahun yang dicari. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh yang ketiga yakni NPV atau Net Present Value, merupakan kelebihan dari nilai tunai atau PV penerimaan kas yang dihasilkan oleh proyek. Keunggulan metode NPV merupakan mengakui bahwa nilai waktu dari uang, kemudian penghitungannya bila penerimaan kas berbentuk anuitas atau berbeda dari masa ke masa. Adapun ketentuan keputusannya, apabila NPV positif maka proyek diterima, sedangkan apabila NPV negatif maka proyek ditolak. Yang keempat yakni IRR atau Interest Rate of Return, merupakan tingkat hasil yang disesuaikan untuk waktu, didefinisikan sebagai suku bunga yang menyamakan net present value sama dengan 0. Adapun ketentuannya, proyek diterima jika IRR melebihi biaya modal, bila tidak proyek harus diterima. Yang kelima yakni Profitability Index, merupakan rasio dari PV total penerimaan kas masa dating terhadap investasi awal atau PV-1. Indeks ini digunakan dalam urutan daya tarik yang semakin menurun. Adapun ketentuan keputusan, bila indeks profitabilitas lebih besar dari 1 maka proyek diterima. Lanjutkan presentasi dari Ayunaya. C. Ilustrasi menghitung dan menilai kinerja perusahaan. Pada dasarnya dibuat untuk melihat prospek dan risiko suatu perusahaan. Prospek bisa dilihat dari tingkat keuntungan atau profitabilitas, dan risiko bisa dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Untuk memahami apakah keuangan perusahaan sudah mendapatkan prospek dan risiko tertentu, berikut contohnya. Contoh laporan laba rugi PT Lestari. Penjualan bersih 112.760, HPP min 85.300.000, laba kotor 27.460, biaya pemasaran min 6.540, biaya administrasi min 9.400, biaya operasional min 15.940, laba sebelum bunga pajak 11.520, bunga utang min 3.160, bunga sebelum pajak 8.360, pajak pendapatan min 4.013.000, laba setelah pajak 4.347.000. Total aktiva PT Lestari Jaya yaitu 81.890.000. Adapun rasio profitabilitas yang dipakai yaitu gross profit margin. Gross profit margin sama dengan laba kotor penjualan 27.460.000 sama dengan 112.760.000. Gross profit margin sama dengan 0,2435 atau sama dengan 24,35%. Artinya setiap Rp1 penjualan mampu menghasilkan laba kotor sebesar 0,2435. Semakin tinggi profitabilitas, semakin baik. Tetapi pada penghitungan gross profit margin sangat dipengaruhi oleh HPP. Sebab semakin besar HPP, maka akan semakin kecil juga gross profit margin yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Richa Fitriani.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Munihatul, yaitu net profit margin. Net profit margin yaitu laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Laba setelah pajak yaitu sebesar 4.347.000 dibagi dengan penjualan yaitu 112.760.000 dan hasilnya yaitu 0,0386 atau 3,86%. Apabila gross profit margin selama suatu periode tidak berubah, sedangkan net profit marginnya mengalami penurunan, berarti biaya meningkat relatif besar dibanding dengan peningkatan penjualan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu return of investment atau ROI. ROI yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Laba setelah pajak sendiri yaitu sebesar 4.347.000 dibagi dengan total aktiva yaitu sebesar 81.890.000 dengan hasil 0,0531 atau 5,31%. Artinya menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Berarti dengan 1000 aktiva akan menghasilkan laba bersih setelah pajak yaitu 53,10 atau dengan 1 menghasilkan laba bersih sebesar 0,0531. Sedangkan yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Melakukan analisis rasio keuangan merupakan hal yang penting dalam menjalankan bisnis dan harus memahami tentang rasio-rasio keuangan karena banyak manfaat yang diperoleh jika menganalisis rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan ini akan membantu dalam mengatur keberhasilan perusahaan. Rasio keuangan adalah suatu alat untuk menganalisis dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan data-data keuangan perusahaan tersebut. Data keuangan dapat diambil dari laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan lainnya. Berdasarkan tujuannya, rasio keuangan dibagi menjadi 4. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.